Shalom saudara-saudari sekalian, saya berdoa supaya Anda semua dalam keadaan sehat dan selamat di bawah perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Hari ini saya mengajak Anda untuk melihat dalam buku Yohanes pasal yang ke-20. Ini ada cerita mengenai Thomas. Thomas adalah orang yang dipakai Tuhan dan bagaimana latar belakangnya. Saya ajak Anda untuk membuka Alkitab Anda juga dan mengikutinya. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dituliskan demikian. Tetapi Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow, ini setelah kebangkitan. Saudara bisa bayangkan apa enggak? Mereka semua melihat Yesus, tapi Thomas nggak ngelihat Yesus. 2 hari yang lalu saya share kepada Anda mengenai Anda melihat apa yang mereka nggak bisa lihat. Masih ingat saudara? Maria Magdalena di depan kubur yang kosong, dia melihat Yesus, tapi Petrus dan Yohanes nggak melihat. Konteks ini, cerita ini yang terjadi kebalikannya. Mereka semua melihat Yesus, tapi Thomas enggak. Thomas enggak, saudara. Gimana rasanya kalau Anda mengalami seperti Thomas? Semua teman-teman Anda melihat Yesus, tapi Anda nggak ngelihat. Bagaimana rasanya? Anda bisa rasanya nggak berada di tempat yang tepat pada waktu yang benar, ya. Anda bisa merasa out of touch, Anda bisa ketinggalan, Anda rasanya, aduh nggak nyambung lah begitu ya. Saudara, di Alkitab dituliskan Didimus itu artinya si kembar, ya, twin bahasa Inggrisnya. Jadi Didimus itu bukan nama, bukan sebuah nama, tapi nama julukan. Waktu kita besar, kita ada nama julukan. Teman juga kita kasih nama julukan, atau ada mungkin juga punya nama julukan. Tapi yang dijulukin untuk Thomas ini adalah dia si kembar. Dan pertanyaannya, dia kembar sama siapa? Nggak ada kembarannya Thomas di Alkitab, nggak ditulis bahwa dia punya saudara kembar, nggak, cuma julukannya aja. Nah, saya belajar bahwa kalau ada orang yang dipanggil dengan julukan demikian dan khususnya dipanggil si kembar, itu biasanya yang satunya itu lebih penting. Walaupun nggak ditujukan demikian sih, tapi kalau dipanggil kembar itu tanpa sadar, orang yang dikasih julukan itu nggak punya identitas. Nah, Thomas punya persoalan ini sejak dia bertumbuh dewasa. Tapi sekarang setelah dia menjadi rasul, teman-temannya yang lain, rasul-rasulnya yang lain juga masih menjulukin dia si kembar. Padahal nggak ada kembarannya. Dan saudara, kalau baca ceritanya Thomas, mungkin ingat bahasa Inggrisnya dia ada julukan Doubting Thomas. Thomas itu ragu-ragu terus, ragu-ragu, nggak ada iman ya. Kira-kira ada alasannya nggak kenapa dia bergumul terus? Kenapa dia ragu-ragu terus? Kenapa ya? Mau tahu apa nggak saudara? Saya akan sampaikan itu, saudara, hari berikutnya ini. Tapi sebelumnya, ini kita masuk ke minggu yang ketiga di renungan kita. Minggu yang ketiga. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak Anda semua untuk fokus kepada 2 poin ini. Karena apa? 2 poin ini sangat penting supaya kita nggak hanya tergesa-gesa, maju, baca renungan, dengar renungan, belajar renungan yang berikutnya, tapi nggak dicerna. Jadi poin yang pertama, meditasi. Meditasi atau renungkan. Artinya apa? Renungkan.
kita mencerna kembali, kita pikirkan kembali, kita pelajari, lalu kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Itu artinya kita merenungkan, kita meditasi firman. Apa yang saudara belajar? Misalnya, waktu kita merayakan Jumat Agung, masih ingatkah saudara bahwa Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu sebetulnya dia berdoa syafaat buat kita, buat saudara dan buat saya, pertanyaan-pertanyaan kita yang enggak terjawab, yang tidak terjawab. Yesus berdoa syafaat buat kita. Masih ingat apa enggak saudara waktu kita merayakan kebangkitan Tuhan? Yesus bangkit. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Anda mendapat download, mendapat pewahyuan dari Tuhan, atau hanya sekedar tambah informasi karena Anda tambah renungan harian? Masih ingat apa enggak saudara? Gideon bertanya waktu dia dikunjungi oleh malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan berkata, "Tuhan menyertai kamu." Gideon bertanya, "Kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami mengalami hal yang demikian?" Anda perhatikan apa enggak bahwa Tuhan enggak menjawab pertanyaannya. Didiamin aja. Bahkan selain pertanyaannya enggak dijawab, malaikat Tuhan memberikan perintah. Perintahnya itu apa? Maju, advance. Demikian juga cerita yang lain saudara. Joshua mengalahkan Amalek karena Musa berdoa syafaat. Yosafat memenangkan pertempuran karena dia merendahkan diri, dia berpuasa, dia berdoa. Banyak cerita-cerita lain yang kita perlu renungkan lagi supaya kita bisa maju dan kita ngalamin, bukan hanya tahu, tapi kita mengalami. Poin yang kedua adalah aplikasi kehidupan. Aplikasi kehidupan, bagaimana kalau kita bertanya, Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Setelah semuanya ini lewat, kira-kira gimana ya Anda? Apakah Anda mengizinkan COVID-19 ini untuk mencengkeram Anda dan membuat Anda menjadi takut? Atau Anda melihat bahwa ini adalah satu kesempatan selama kita masih menjalani ini, kita bisa maju, kita bisa advance, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang iman kita bisa bertumbuh. Time alone with God bisa lebih baik. Cerita apa yang Anda akan bagikan, yang akan Anda saksikan setelah semuanya ini selesai? Bisa enggak saudara kita berkata setelah semuanya ini selesai, saudara, bahkan Anda bisa jujur kepada diri sendiri. Saya katakan mengalami semuanya ini enggak enak. Tapi bisa bayangkan apa enggak saudara setelah semuanya ini selesai? Walaupun enggak enak ya, tapi saya bisa jadi orang yang lebih baik. Saya bisa menghargai keluarga, teman-teman. Saya bisa menghargai penyediaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saya bisa mengucap syukur, saya bisa lebih sabar. Coba saudara, kita renungkan lagi, dan besok kita akan lanjutkan. Kita akan belajar dari Thomas. Tuhan berkati saudara. Sampai besok ya. Amin.